2030 Indonesia di ambang bencana. Siap nggak siap harus siap. Siap! Balik lagi sama gue, Otak Answer. Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gila banget guys. Sesuatu yang mungkin bikin kalian merinding, tapi penting banget buat kita semua tahu. Bayangkan ini, tahun 2030, Indonesia bersinar dengan teknologi canggih. Mobil terbang mungkin udah seliweran, gedung-gedung pencakar langit makin menjulang. Ekonomi kita katanya sih kuat banget. Keren, tapi tunggu dulu. Di balik semua kemajuan yang bikin kita bangga itu, ada bayang-bayang gelap, ada bencana tersembunyi yang siap mengguncang negeri kita tercinta ini sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya simpel tapi nusuk, apakah kita siap? Gua nggak mau nakut-nakutin, sumpah. Tapi gue juga nggak mau kita semua lengah, kenakan sama yang ada sekarang, terus lupa sama ancaman di depan mata. Ini bukan ramalan asal-asalan guys. Ini berdasarkan prediksi, berdasarkan tren yang udah kelihatan dari sekarang. Tahun 2030 itu nggak lama lagi loh. Cuma beberapa tahun dari sekarang. Dan kalau kita nggak siap, waduh, bisa-bisa kita cuma jadi penonton di negara sendiri. Atau lebih parahnya lagi, jadi korban. Ini bukan cuma soal pemerintah, bukan cuma soal para ahli, tapi soal kita semua. Jadi, di video kali ini, gue bakal bongkar habis potensi-potensi ancaman mengerikan yang bisa aja kejadian di Indonesia tahun 2030. Dari virus yang lebih ganas, krisis makanan yang bikin perut keroncongan parah, sampai teknologi yang malah jadi bumerang buat kita. Gue pengen kita semua melek, kita semua sadar, biar kita bisa siap-siap dari sekarang. Jangan sampai kita bilang, nanti aja, karena nanti itu bisa jadi terlambat. So pastikan kalian nonton sampai habis, karena ini menyangkut masa depan kita semua, masa depan Indonesia. Let's go! Oke guys, ancaman pertama yang harus kita waspadai banget, dan ini serius. Lebih serius dari nilai ulangan jeblok kemunculan virus baru. Kalian inget kan gimana COVID-19 ngobrak-abrik dunia? Nah, sejarah tuh kayak kaset rusak, suka ngulang lagu yang sama. Para ahli bilang, setiap 10-15 tahun, ada aja pandemi besar yang datang ngehantui kita. Coba kita flashback dikit, 2003 ada SARS yang bikin panik se-Asia. Terus, 2009 muncul flu babi H1N1 yang nyebarnya cepet banget. Dan yang paling baru, 2019, COVID-19 yang bikin kita semua pakai masker dan jaga jarak. Nah, kalau ngikutin polanya, 2030 itu, deg-degan nggak sih? Bisa jadi di tahun 2030 nanti, muncul yang namanya virus X. Ini bukan nama boyband baru ya guys, tapi sebutan buat patogen atau bibit penyakit baru yang belum kita kenal, yang punya potensi mematikan, dan yang paling serem kebal vaksin yang ada sekarang. Bayangin aja, vaksin yang susah payah ditemuin buat COVID, muncul lagi virus baru yang lebih canggih, lebih pinter ngeles dari sistem imun kita. Gila kan? Ini bukan cuma skenario film horor, tapi kemungkinan nyata yang diantisipasi para ilmuwan dunia. Kita harus siap sama kemungkinan terburuk guys. Sekarang, coba kita berandai-andai, amit-amit jabang bayi ya, kalau wabah baru ini beneran muncul di Indonesia tahun 2030. Apa yang bakal terjadi? Pertama, sistem kesehatan kita bisa langsung ambruk. Rumah sakit penuh sesak, pasien meluber sampai ke lorong-lorong, mungkin sampai ke tenda-tenda darurat di lapangan. Tenaga medis kita yang udah kayak pahlawan super itu bisa jadi kewalahan, kelelahan, bahkan jadi korban juga. Stok obat-obatan, ventilator, APD bisa langsung ludes dalam sekejap mata. Kita bakal ngeliat lagi antrian panjang orang-orang yang butuh pertolongan, tapi fasilitasnya nggak mencukupi. Terus, apalagi? Lockdown nasional jilid berikutnya, tapi mungkin lebih ketat, lebih mencekam. Ekonomi yang baru mau bangkit, bisa langsung nyungsep lagi, lebih dalam dari sebelumnya. PHK massal di mana-mana, perusahaan gulung tikar, pasar sepi kayak kuburan. Rakyat kecil yang paling kena imbasnya guys. Susah cari makan, susah buat bertahan hidup. Keresahan sosial? Jangan ditanya, bisa-bisa terjadi kerusuhan, penjarahan, karena orang udah putus asa. Situasi bakal jadi chaos, nggak terkendali. Yang lebih bikin merinding, di tahun 2030 itu teknologi dan robotik udah pasti makin canggih. Nah, bisa jadi teknologi ini dipakai buat hal-hal yang agak distopian. Misalnya, buat karantina massal yang super ketat, diawasi drone, diawasi robot penjaga. Setiap pergerakan kita dipantau, privasi udah nggak ada artinya lagi. Kedengerannya kayak di film-film fiksi ilmiah yang suram itu kan? Tapi ini bukan nggak mungkin terjadi kalau kita nggak siap ancaman biologis sekelas virus X. Ini bukan buat nakut-nakutin.
Tapi buat kita semua mikir, ngebayanginnya aja, udah bikin bulu kuduk berdiri, guys. Fasilitas kesehatan kita yang sekarang aja kadang masih pontang-panting ngadepin penyakit biasa. Gimana kalau diserbu virus super ganas yang penyebarannya secepat kilat? Dokter dan perawat kita itu manusia, bukan robot. Mereka punya batas kemampuan. Kalau jumlah pasien membludak ribuan kali lipat dari kapasitas, apa yang bisa mereka lakukan? Pilih-pilih pasien mana yang diselamatkan. Aduh, jangan sampai kejadian kayak gitu, ya Allah. Pemerintah mungkin bakal berusaha keras. Tapi kalau serangannya datang tiba-tiba dan skalanya masif, negara manapun bakal kelimpungan. Kita lihat sendiri waktu COVID, negara maju aja kewalahan. Apalagi kalau virus X ini punya tingkat kematian yang jauh lebih tinggi, atau menyerang kelompok usia produktif. Ekonomi bisa benar-benar lumpuh total, bukan cuma melambat. Proyek-proyek strategis nasional bisa mangkrak, investasi kabur, dan kita bisa mundur beberapa dekade ke belakang. Dan jangan lupa efek psikologisnya ke masyarakat. Ketakutan, paranoia, saling curiga antar tetangga. Stigma terhadap penderita atau bahkan yang baru batuk-batuk dikit. Solidaritas sosial yang kita banggakan bisa terkikis habis kalau kepanikan udah melanda. Makanya persiapan dari sekarang, riset mendalam soal patogen-patogen potensial, penguatan sistem deteksi dini, dan kesiapan infrastruktur kesehatan itu harga mati guys. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ancaman kedua yang gak kalah serem guys, ini soal kebutuhan paling dasar kita, makanan dan air bersih. Kalian bayangin, di tahun 2030 nanti, perubahan iklim itu bukan lagi cuma isu di seminar-seminar, tapi udah jadi kenyataan pahit yang kita rasain tiap hari. Dampaknya, brutal guys. Salah satunya fenomena El Niño yang makin ekstrem. El Niño ini bisa bikin musim kemarau jadi puanjaang banget, lebih kering dari dompet di akhir bulan. Akibatnya, gagal panen di mana-mana. Sawah-sawah yang biasanya hijau subur bisa jadi coklat kerontang. Petani kita nangis darah karena tanamannya mati sebelum bisa dipanen. Lumbung-lumbung padi yang jadi andalan kita bisa kosong melompong. Terus, apa efeknya ke kita-kita yang di kota atau yang bukan petani? Harga beras, harga sembako bisa melambung gila-gilaan. Bayangin aja, harga beras naik 300%. Yang biasanya beli sekilo bisa buat beberapa hari. Nanti cuma dapat seprit. Duit belanja sebulan bisa habis dalam seminggu cuma buat makan. Ngeri kan? Nggak cuma makanan guys, air bersih juga bakal jadi barang langka dan mahal. Kota-kota besar kayak Jakarta, yang sekarang aja udah sering krisis air, di tahun 2030 bisa jadi makin parah. Prediksinya, Jakarta bisa kehabisan air bersih karena intrusi air laut. Air laut masuk ke daratan, nyemarin sumber-sumber air tawar kita. Mau minum apa kita nanti? Air comberan? Nggak mungkin. Perusahaan air minum juga bakal kelimpungan nyari sumber air baru. Dan kalaupun ada, harganya pasti selangit. Apa dampaknya kalau makanan mahal dan air susah didapat? Yang paling pertama merasakan penderitaan tentu aja masyarakat miskin dan rentan. Mereka bisa kelaparan beneran guys. Anak-anak bisa kekurangan gizi, stunting makin merajalela, kesehatan masyarakat menurun drastis. Dan kalau perut udah lapar, orang bisa nekat. Kriminalitas bisa meroket, pencurian, perampokan, demi sesuap nasi dan seteguk air. Keamanan jadi barang mewah, suasana jadi mencekam, saling curiga, takut keluar rumah. Belum selesai sampai di situ. Krisis air ini juga berdampak ke sektor lain, misalnya energi. Pembangkit listrik tenaga uap, kita banyak yang butuh air buat pendingin. Kalau sungai-sungai pada kering kerontang, PLTU nggak bisa operasi maksimal. Akibatnya, pemadaman listrik bergilir di mana-mana. Bayangin, udah susah makan, susah air. Listrik juga mati-matian. Aktivitas ekonomi lumpuh, belajar susah, kerja susah. Komplit sudah penderitaan kita. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau kita udah nggak bisa produksi pangan sendiri, kita bakal tergantung sama impor. Nah, impor pangan ini bisa jadi senjata politik bagi negara lain, guys. Negara-negara yang punya surplus pangan bisa aja memeras kita, ngasih syarat-syarat yang ngerugiin kedaulatan kita demi dapat pasokan makanan. Kita jadi nggak punya posisi tawar. Harga diri bangsa bisa tergadai cuma gara-gara urusan perut. Ini serius banget. Kita harus bisa berdaulat pangan. Kita sering anggap remeh air dan makanan karena sekarang masih gampang didapat. Coba deh, sehari aja nggak minum, atau sehari aja nggak makan nasi. Lemes kan? Bayangin kalau kondisi itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Konflik horizontal bisa pecah di mana-mana, cuma gara-gara rebutan sumber air atau bantuan makanan.
Daerah yang masih punya air dan pangan, bisa jadi sasaran penjarahan atau eksodus besar-besaran dari daerah kering. Pemerintah mungkin akan coba intervensi pasar, operasi pasar murah, tapi kalau produksinya emang nggak ada, mau jual apa? Stok cadangan pangan nasional juga ada batasnya. Ini bukan cuma soal nanam padi lebih banyak, tapi juga soal manajemen sumber daya air yang berkelanjutan, teknologi pertanian yang tahan iklim ekstrem, dan diversifikasi pangan. Jangan cuma bergantung sama beras, kita punya sagu, singkong, jagung, dan banyak lagi. Saatnya kita serius mikirin ini dari sekarang, sebelum nasi jadi bubur, atau malah nggak ada nasi sama sekali. Guys, ancaman ketiga ini datangnya dari dunia yang nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa lebih ngeri dari bom atom, perang siber, dan disinformasi. Di tahun 2030, teknologi AI itu udah bukan main-main lagi canggihnya. Salah satu yang bikin gua merinding adalah deepfake. Kalian tahu kan, video atau audio palsu yang dibikin pakai AI, tapi kelihatannya asli banget, susah dibedain. Bayangin kalau teknologi ini disalahgunain sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Misalnya nih, menjelang pemilu 2029, tiba-tiba muncul video deepfake seorang calon presiden ngomongin hal-hal yang kontroversial, padahal dia nggak pernah ngomong gitu. Atau ada rekaman suara palsu pejabat penting yang ngasih instruksi ilegal. Hoax yang ultra realistis ini bisa menghancurkan pemilu kita guys. Rakyat jadi bingung, saling nggak percaya, terpecah belah. Demokrasi kita bisa diobrak-abrik dari dalam, cuma gara-gara konten palsu yang viral. Serem banget. Nggak cuma deepfake, ada juga yang namanya hacker bayaran. Ini orang-orang pinter yang disewa buat nyerang sistem digital target tertentu. Dan targetnya bisa siapa aja, mulai dari individu, perusahaan, sampai negara. Bayangin kalau Bank Indonesia, bank sentral kita, diretas. Sistem keuangan digital kita bisa langsung kacau balau. Data nasabah dicuri, transaksi macet, nilai mata uang digital kita bisa anjlok drastis. Inflasi bisa meroket sampai 1000% dalam semalam. Duit yang kita punya tiba-tiba jadi nggak ada harganya. Panik nggak tuh? Ini bukan cuma soal duit, guys. Infrastruktur vital negara juga bisa jadi sasaran empuk. Misalnya, sistem kontrol pembangkit listrik negara dihack, listrik se-Indonesia dibikin padam total. Atau sistem navigasi bandara diacak, pesawat nggak bisa mendarat atau lepas landas. Yang lebih gila lagi, drone teroris yang dikendalikan dari jauh, bisa aja nyerang kilang minyak, gudang senjata, atau bahkan istana presiden. Ini bukan lagi kayak di film James Bond, tapi ancaman nyata di era digital. Kehidupan kita di 2030 nanti pasti udah sangat tergantung sama teknologi dan internet. Semua data kita ada di sana, semua transaksi kita lewat sana. Kalau sistemnya jebol atau dikuasai pihak jahat, kita semua bisa jadi korban. Identitas kita bisa dicuri buat kejahatan, rekening bank kita dikuras habis, reputasi kita dihancurkan sama berita bohong. Kita jadi nggak aman bahkan di rumah sendiri, karena serangan bisa datang kapan aja lewat layar gadget kita. Perang siber ini nggak kelihatan tentaranya, nggak ada suara tembakannya, tapi dampaknya bisa melumpuhkan sebuah negara lebih cepat daripada perang konvensional. Negara yang kuat, pertahanan sibernya bakal jadi penguasa, negara yang lemah bakal jadi bulan-bulanan. Indonesia gimana? Apakah kita udah cukup kuat buat nahan gempuran hackers kelas dunia, atau serangan disinformasi yang masif dan terstruktur? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Pendidikan literasi digital, dan kesadaran akan bahaya hoax, harus digalakkan dari sekarang. Dari anak SD, sampai kakek nenek. Kita harus bisa jadi netizen yang cerdas, yang gak gampang kemakan berita bohong, yang bisa ngebedain mana fakta, mana fiksi. Selain itu, investasi besar-besaran di bidang keamanan siber, pembentukan talenta-talenta digital yang jago ngoding dan ngerti security, itu wajib hukumnya. Karena kalau kita lengah, data kependudukan kita bisa bocor semua, rahasia negara bisa diobral, dan stabilitas nasional bisa goyah cuma gara-gara serangan dari dunia maya. Ini bukan lagi soal individu yang kena tipu online shop, tapi soal kedaulatan digital bangsa kita. Jangan sampai kita jadi negara yang gampang diadu domba, gampang diprovokasi, dan gampang dilumpuhkan lewat serangan tak kasat mata ini. Waspadalah, waspadalah. Oke guys, ini ancaman yang udah sering kita dengar. Tapi makin kesini makin kerasa nyata, Jakarta tenggelam. Bukan cuma banjir rob biasa pas bulan purnama ya, tapi sebagian besar wilayah Jakarta beneran ambles dan tergenang permanen. Para ilmuwan udah ngasih prediksi yang bikin jantung deg-degan.
sekitar 40% wilayah Jakarta Utara, bahkan mungkin lebih luas lagi, bisa jadi lautan di tahun 2030 sampai 2040. Gila kan? Ibu kota negara kita, pusat ekonomi kita, bisa lenyap di telan air. Kebayang nggak sih gimana paniknya warga Jakarta kalau ini beneran terjadi? Ini bukan lagi soal pindah rumah ke lantai atas, tapi soal eksodus massal. Jutaan orang, mungkin sampai 10 juta jiwa, harus ninggalin rumah mereka, ninggalin kenangan mereka, buat nyari tempat tinggal baru yang aman. Dan salah satu tujuan utama pengungsian ini, mau nggak mau, ya ke ibu kota negara, Nusantara di Kalimantan. Proses pemindahan ibu kota yang tadinya direncanakan bertahap, bisa jadi dipercepat secara drastis karena kondisi darurat. Coba kalian bayangin macet monster yang bakal terjadi di jalur-jalur evakuasi. Orang-orang panik, bawa barang seadanya, berebut keluar dari Jakarta. Jalan tol penuh sesak, stasiun dan bandara juga pasti chaos. Belum lagi infrastruktur di Kalimantan, apakah siap nampung gelombang pengungsi sebesar itu dalam waktu singkat? Ini bukan cuma mindahin orang, tapi juga mindahin kehidupan, mindahin harapan. Sedih banget pasti rasanya harus ninggalin kota kelahiran yang udah jadi bagian dari diri sendiri. Terus, apa kabar nasib properti di Jakarta? Rumah, apartemen, ruko, gedung perkantoran yang harganya miliaran, bisa jadi nggak ada harganya sama sekali. Siapa yang mau beli properti di daerah yang udah pasti tenggelam? Investor bakal kabur, pasar properti Jakarta bisa kolaps total. Sebaliknya, harga tanah dan properti di sekitar IKN dan daerah penyangganya di Kalimantan bisa melambung gila-gilaan. Spekulan tanah bakal pesta pora, sementara banyak warga Jakarta yang kehilangan aset mereka. Kesenjangan ekonomi baru bisa tercipta. Yang nggak kalah penting buat dipikirin adalah potensi konflik sosial. Penduduk asli Kalimantan mungkin akan merasa terdesak dengan kedatangan jutaan pendatang baru dari Jawa. Persaingan buat dapetin pekerjaan, sumber daya alam, layanan publik, bisa jadi pemicu gesekan. Belum lagi perbedaan budaya dan adat istiadat. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa muncul sentimen anti pendatang, diskriminasi, bahkan konflik terbuka. Ini PR besar buat pemerintah dan kita semua buat jaga persatuan. Penyebab utama Jakarta tenggelam ini kompleks guys. Ada penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan. Ada juga kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global. Jadi, ini bukan cuma takdir, tapi juga ada andil kesalahan kita di masa lalu. Pembangunan yang masif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, eksploitasi air tanah yang gak terkendali, itu semua berkontribusi. Sekarang, kita kayak mau dipaksa bayar utang lingkungan yang udah numpuk. Pembangunan IKN memang jadi salah satu solusi buat ngurangin beban Jakarta dan antisipasi bencana ini. Tapi prosesnya harus benar-benar matang dan inklusif. Jangan sampai pemindahan ibu kota malah nimbulin masalah baru yang lebih besar. Perlu ada skenario mitigasi bencana yang jelas buat Jakarta. Bagaimana nasib warga yang nggak bisa atau nggak mau pindah? Bagaimana penyelamatan aset-aset budaya dan sejarah yang ada di Jakarta? Ini bukan cuma soal teknis mindahin gedung pemerintahan, tapi soal nasib jutaan manusia, dan masa depan sebuah kota megapolitan, yang punya sejarah panjang. Apakah Jakarta bakal jadi seperti Atlantis modern? Semoga aja nggak separah itu. Tapi kita harus siap sama skenario terburuk, dan mulai mikirin solusi jangka panjang buat daerah-daerah pesisir lain di Indonesia, yang juga terancam tenggelam. Karena Jakarta mungkin yang pertama, tapi belum tentu yang terakhir. Ancaman terakhir yang mau gue bahas ini, mungkin nggak sedramatis bencana alam atau perang, tapi dampaknya ke masa depan generasi muda kita bisa sangat mengkhawatirkan guys. Ini soal pengangguran massal gara-gara robot dan kecerdasan buatan, ngambil alih pekerjaan manusia. Di tahun 2030, AI itu udah bukan lagi cuma asisten virtual di HP kita, tapi udah jadi pekerja super efisien di berbagai sektor. Prediksinya, sekitar 70% pekerjaan entry level, atau yang sifatnya repetitif bisa digantikan mesin. Bayangin, anak-anak muda kita, generasi Z yang baru lulus kuliah, atau generasi Alpha yang baru mau masuk dunia kerja, tiba-tiba saingannya bukan lagi sesama manusia, tapi robot yang nggak pernah capek, nggak pernah minta naik gaji, dan nggak pernah cuti. Pekerjaan kayak supir taksi atau ojek online, bisa jadi diganti mobil atau motor otonom. Kasir di supermarket atau teller bank, diganti mesin self-service atau AI chatbot. Buruh pabrik, udah pasti banyak yang diganti lengan robot yang lebih presisi dan cepat. Apa dampaknya buat anak-anak muda kita?
Frustrasi berat guys. Mereka udah susah payah sekolah, ngabisin duit banyak buat kuliah, pas lulus malah nggak ada kerjaan yang sesuai. Lowongan kerja makin sedikit, persaingan makin ketat. Mimpi buat punya karir bagus, beli rumah, nikah, bisa jadi cuma angan-angan. Rasa putus asa nggak berguna, bisa menghantui mereka. Ini bisa jadi bom waktu sosial yang siap meledak kapan aja. Kalau udah frustrasi dan nggak punya kerjaan, anak-anak muda ini mau ngapain? Sebagian mungkin masih positif, coba cari peluang lain, belajar skill baru. Tapi sebagian lagi yang mungkin lebih rentan, bisa lari ke hal-hal negatif. Demo-demo anarkis menuntut pekerjaan bisa jadi pemandangan sehari-hari. Tingkat kriminalitas di kalangan anak muda bisa meningkat. Atau yang lebih serem, kenaikan geng motor atau kelompok-kelompok radikal yang nawarin identitas dan pelampiasan semu. Kesenjangan sosial juga bakal makin ekstrem guys. Yang kaya makin kaya karena mereka punya modal buat investasi di teknologi AI dan robot, atau punya akses ke pendidikan berkualitas tinggi yang bisa ngasih skill yang nggak bisa digantiin mesin. Sementara yang miskin makin miskin, karena pekerjaan tradisional mereka hilang, dan mereka nggak punya kemampuan buat bersaing di era baru. Hanya orang-orang super kaya yang mungkin masih bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri buat dapetin pendidikan terbaik. Pendidikan kita sekarang ini, apakah udah siap ngadepin tantangan ini? Apakah kurikulum kita udah ngajarin skill-skill masa depan kayak critical thinking, creativity, complex problem solving, emotional intelligence, atau malah masih fokus ngapalin rumus dan tanggal sejarah? Kalau kita nggak segera reformasi sistem pendidikan kita cuma bakal nyetak calon-calon pengangguran di masa depan. Ini serius banget guys. Pemerintah dan sektor swasta harus kerja bareng buat mikirin solusinya. Gimana caranya menciptakan lapangan kerja baru yang nggak bisa digantiin AI? Gimana caranya ngasih pelatihan ulang atau upskilling buat para pekerja yang pekerjaannya terancam? Mungkin konsep kayak Universal Basic Income, UBI, atau pendapatan dasar universal perlu dipertimbangkan, di mana setiap warga negara dapat tunjangan hidup dari negara, terlepas dia kerja atau enggak. Tapi ini juga bukan solusi gampang. Yang jelas, kita nggak bisa ngebiarin generasi muda kita jadi generasi lost atau generasi yang hilang arah di tahun 2030. Mereka adalah aset bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Kalau mereka pesimis, putus asa, dan nggak punya harapan, gimana nasib negara ini ke depannya? Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan, soal keadilan sosial. Kita harus pastikan bahwa kemajuan teknologi itu membawa manfaat buat semua, bukan cuma buat segelintir orang. Gimana guys? Ngeri-ngeri sedap kan bayangan Indonesia 2030 tadi? Gue tahu, mungkin ada yang jadi pesimis, ada yang jadi takut. Tapi, gue mau tegasin di sini, masih ada harapan. Semua skenario buruk tadi bukanlah akhir dari cerita. Krisis itu bukan berarti kiamat guys, tapi bisa jadi titik balik buat kita jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih inovatif, asalkan kita mau bergerak dari sekarang. Jangan cuma diem dan pasrah. Kita bisa kok ngadepin semua tantangan itu kalau kita kompak dan cerdas. Misalnya, buat ngelawan virus baru, kita harus investasi gede-gedean di riset kesehatan, perkuat sistem surveillance penyakit, dan siapin infrastruktur medis yang mumpuni. Buat ngadepin krisis pangan, kita bisa kembangin teknologi pertanian vertikal di perkotaan, budidaya tanaman tahan iklim, dan diversifikasi pangan lokal kita yang kaya raya. Nah, buat melawan hoax dan serangan siber, pendidikan anti-hoax dan literasi digital, plus penguatan cybersecurity sejak dini, itu kunci utamanya. Semua ada solusinya guys. Sekarang gue mau tanya sama kalian semua, ayo kita diskusi. Menurut kalian, dari 5 ancaman yang gue sebutin tadi, mana sih yang paling bikin khawatir buat Indonesia di 2030? Dan yang lebih penting, apa ide atau langkah konkret yang bisa kita sebagai individu, sebagai masyarakat, lakukan untuk bantu hindari atau minimalisir dampak buruknya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini, kalau kalian merasa dapat insight baru. Dan yang paling penting, subscribe channel Otak Answer biar kalian gak ketinggalan konten-konten futuristik dan penting lainnya. Asia Up!